Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran digital secara online. Nah, pembelajaran digital memerlukan perencanaan yang hati-hati dan studi kelayakan yang matang agar pengembangan ini mampu menjawab berbagai persoalan dalam pembelajaran. Nah, terlebih dahulu kita harus melakukan penentuan mengenai pembelajaran digital yang akan digunakan untuk memenuhi keberadaan kurikulum online. Kemudian, kita harus menentukan bagaimana cara yang paling baik dalam mengembangkannya. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pengajar dalam mengembangkan pembelajaran digital. Yang pertama, memfasilitasi pembelajar secara individual. Nah, di sini pendidik perlu mengembangkan materi pembelajaran dan menemukan cara-cara baru untuk membantu pelajar dalam menemukan informasi secara individual. Nah, contohnya di sini adalah bisa dengan cara guru memberikan tugas kepada pembelajar yang kemudian nanti akan dipelajarinya. Selanjutnya adalah yang kedua, menikmati belajar dengan internet. Nah, di sini juga pendidik memerlukan kecepatan dalam menemukan informasi-informasi yang terdapat dalam situs-situs secara potensial dan database. Yang ketiga adalah pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Nah, perencanaan di sini adalah perencanaan yang strategis, di mana itu mencakup mengenai materi apa yang akan disampaikan, metode apa yang digunakan, dan cara apa yang paling baik dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, yang keempat adalah pengimplementasian pembelajaran. Nah, di sini jadi seorang pendidik tidak hanya memberikan teori, melainkan teori-teori tersebut juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada diri pendidik itu sendiri dan pada diri siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran digital. Yang pertama, peralatan yang ditawarkan. Pengajar akan menemukan informasi tentang alat yang digunakan dalam mengajar, khususnya pada tingkat teknologi rendah, membahas email, bulletin board, chatroom, whiteboard, dan online gradebooks. Yang kedua, pekerjaan mengajar setiap hari. Pengajar mengetahui perannya sebagai fasilitator. Selanjutnya, pengajar memahami bagaimana menerapkan peralatannya tersebut dan pengajar harus mengevaluasi peralatannya. Yang ketiga, Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan blended learning. Secara konseptual, blended learning menggunakan sistem e-learning model blended, yaitu program pembelajaran yang menggabungkan antara teknologi informasi dan komunikasi dengan pertemuan langsung atau face-to-face. Program yang dibuat dalam bentuk pembelajaran dengan sistem blended learning ini, materi pembelajarannya secara umum tersaji di internet, dan pengajar secara kontinu dapat mempelajari materi pembelajaran secara virtual di tempat kerja masing-masing tanpa harus mengganggu aktivitas mengajarnya. Tujuan blended learning adalah memberikan kesempatan bagi pembelajar agar terjadi belajar mandiri, berkelanjutan, dan berkembang sepanjang hayat, sehingga belajar akan menjadi lebih efektif, efisien, dan juga menarik. Selanjutnya, ada keuntungan blended learning. Dengan blended learning memungkinkan pembelajaran memenuhi kebutuhan belajar dengan cara yang paling efektif, efisien, dan memiliki daya tarik yang tinggi. Sedangkan manfaat blended learning bagi lembaga pendidikan adalah yang pertama, memperluas jangkauan pembelajaran, kemudahan implementasi, efisiensi biaya, hasil yang optimal, menyesuaikan berbagai kebutuhan pembelajar, dan meningkatkan daya tarik pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari blended learning. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka. Pembelajaran ini dilakukan antara pengajar dan juga pembelajar, di mana pengajar berperan sebagai sumber utama dalam belajar.
Yang kedua adalah pembelajaran mandiri. Pembelajaran ini dilakukan untuk mengakomodasi perbedaan individual pembelajar, di mana pengajar akan memberikan tugas berupa modul atau lembar kerja siswa. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini pembelajar akan belajar untuk memecahkan suatu permasalahan. Keempat, ada pembelajaran tutorial. Di sini, pembelajar dituntut untuk aktif menyampaikan masalah yang dihadapi, sedangkan pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Yang kelima, ada pembelajaran kolaborasi. Kolaborasi merupakan salah satu ciri penting dari pembelajaran masa depan, di mana di sini akan lebih menonjolkan kepada kemampuan individual. Dan yang terakhir, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini didasarkan pada hasil dan proses yang dicapai oleh pembelajar. Selanjutnya, ada peran pengajar dalam blended learning. Di sini, pengajar dituntut untuk bisa menyampaikan materi secara tatap muka. Selain itu, pengajar juga harus dapat menguasai atau memiliki keterampilan dalam mengakses internet ataupun metode pembelajaran yang berbasis komputer seperti Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, sehingga pengajar dapat menggabungkan dua atau lebih dari metode pembelajaran. Yang pertama ada mobile learning. Mobile learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Lalu ada peluang dan tantangan mobile learning. Yang pertama, memiliki perangkat mobile dan akses internet. Yang kedua, atribut fisik yang terbatas. Yang ketiga, perbedaan perangkat mobile learning. Dan keempat, desain kursus. Penggunaan mobile learning di sekolah dilakukan oleh Open Learning Exchange and Innovation for Learning, adalah sebuah lembaga non-profit yang fokus pada peningkatan instruksi keaksaraan di dalam kelas primer. Lalu yang kedua ada media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya berpartisipasi dan bersosialisasi menggunakan internet. Kesempatan dan tantangan sosial media adalah menciptakan jaringan global dari pertemanan atau pengikut yang tersebar di seluruh dunia yang memiliki minat yang sama. Meskipun berbagai kesempatan tersedia untuk pengguna media sosial, tantangan yang berhubungan dengan privasi, manajemen identitas, properti intelektual, akses timbul ketika menggunakan media sosial dalam pendidikan. Lalu aplikasi media sosial di sekolah, yaitu MySpace, Google+, Twitter, dan Facebook adalah media sosial yang paling sering digunakan oleh anak-anak dan remaja yang berumur 8-17 tahun. Untuk media pembelajaran yang ketiga, yaitu game-based learning. Game-based learning ditujuan untuk menyediakan media pembelajaran, bukan untuk menjadi media hiburan. Untuk media pembelajaran yang keempat, ada media elektronik berbasis awan. Secara umum, layanan media elektronik berbasis awan dibagi menjadi 3. Yang pertama, software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Ada banyak sekali manfaat dari pembelajaran elektronik berbasis awan. Yang pertama, murah. Yang kedua, kinerja jauh lebih baik. Yang ketiga, kompatibilitas dokumen lebih baik. Yang keempat, manfaat bagi siswa. Dan yang kelima, pembaharuan perangkat lunak dilakukan dengan sangat cepat. Selanjutnya ada augmented reality atau realitas tambahan. Adalah teknologi yang menggabungkan antara dunia nyata dan dunia maya. Menurut augmented.com, ada 5 alasan mengapa augmented reality digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, untuk menarik perhatian para siswa. Yang kedua, pemahaman lebih baik. Yang ketiga, siswa dapat mengakses model perangkat di setiap saat. Yang keempat, siswa akan mempertahankan lebih banyak pengetahuan untuk jangka waktu yang lama. Dan yang kelima, senang dengan ide-ide baru dan berpikir kritis tentang dunia di sekitar mereka. Menurut John Ellis, ada 2 jenis augmented reality yang dapat digunakan di kelas. Yang pertama adalah perangkat mobile seperti telepon genggam dan tablet yang disertai dengan GPS, sensor posisi dan gerak. Yang kedua adalah perangkat yang tidak bergerak seperti laptop dan komputer pribadi. Selanjutnya ada virtual learning. Seperti yang kita tahu bahwa virtual learning itu dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Dunia virtual memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas keterlibatan pembelajar, menimbulkan
menimbulkan kehadiran sosial dan memberikan kesempatan belajar bagi pembelajar di berbagai disiplin ilmu dan profesi.